Pembangunan merupakan kebutuhan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa perencanaan yang matang, pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep yang mampu mengidentifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi dampak lingkungan dari suatu proyek pembangunan agar dapat diminimalkan atau dicegah sejak tahap perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, analisis dampak lingkungan atau yang biasa kita sebut dengan AMDAL merupakan suatu kajian yang membahas tentang lingkungan hidup dari suatu usaha ataupun kegiatan yang direncanakan, yang dipergunakan untuk sebagai prasyarat pengambilan keputusan dari penyelenggaraan kegiatan ataupun usaha yang terbuat dalam suatu perizinan berusaha dan juga persetujuan pemerintah ataupun daerah. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dikenal sebagai istilah sebagai berikut. Yang pertama ada pernyataan dampak lingkungan atau PEDAL, yang kedua ada kajian dampak lingkungan atau disebut dengan KADAL, yang ketiga ada studi dan analisis dampak lingkungan atau dikenal sebagai STUDAL atau SANDAL. Yang keempat ada analisis dampak lingkungan atau dikenal sebagai dengan ANDAL. Kemudian terbitkannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dibakukan dengan istilah sebagai AMDAL. Nah, jadi AMDAL ini memiliki tujuan dan fungsi utama, teman-teman. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan utamanya. Jadi, AMDAL ini bertujuan untuk memperakirakan dampak yang terjadi pada lingkungan. Yang kedua, AMDAL bertujuan untuk merekomendasi langkah-langkah mitigasi untuk guna sebagai mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Yang ketiga, AMDAL bertujuan untuk sebagai penjamin proyek bahwasannya proyek tersebut dilaksanakan dengan sesuai prinsip nilai pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya ada fungsi AMDAL. Nah, jadi adapun fungsi dari AMDAL ini yang pertama itu sebagai pemberi masukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai pemberi pedoman dengan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan terhadap dampak lingkungan proyek. Baik, adapun beberapa manfaat dari AMDAL. Yang pertama, bagi pemilik usaha. Yang pertama, sebagai bahan pengujian secara komprehensif atas perencanaan proyek sehingga pemilik usaha dapat memperkecil resiko dan kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul. Yang kedua, sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan pembangunan usaha. Yang ketiga, memberikan gambaran atas manfaat, resiko, dan kegiatan yang dikelola. Yang keempat, sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan pembangunan usaha. Baik, adapun manfaat AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama, menghindari konflik dengan proyek lain atau masyarakat di sekitar proyek. Yang kedua, menjamin manfaat yang jelas atas suatu proyek bagi masyarakat umum. Yang ketiga, memberikan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan. Yang keempat, mengontrol penggunaan sumber daya alam dan lingkungan oleh pemilik usaha. Baik, adapun juga manfaatnya bagi masyarakat. Yang pertama, mengurangi resiko pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merugikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.
pembangunan flyover Lumbang merupakan fasilitas perhubungan di daerah Sumatera Selatan pada ruas batas Kabupaten Prabu Muli hingga dengan batas Kota Prabu Muli. Pada ruas Kecamatan Lumbang terdapat persimpangan sebidang kereta api yang menjadi penyebab utama berhentinya total lalu lintas tersebut akibat dari kereta api yang melintas. Selain hal tersebut dapat membahayakan bagi pengguna jalan dan juga terutama bagi pengendara yang nekat merobos palang pintu penutup kereta api. Dengan hadirnya pembangunan flyover Lumbang ini dapat diharapkan lalu lintas pada daerah ruas batas Kabupaten Prabu Muli hingga dengan batas Kota Prabu Muli dapat lancar dan juga mengurangi resiko kecelakaan dan juga dapat meningkatkan nilai estetika pada Kabupaten Muara Enim. Baik, di sini saya telah bersama Bapak Ginanjar. Boleh Bapak diperkenalkan dulu namanya dan sebagai apa di proyek ini? Baiklah, saya memperkenalkan diri Mbak. Nama saya Ginanjar Wijaya. Di sini saya sebagai manajer HSE. Di sini saya bergabung di proyek flyover, dipercaya untuk sebagai manajer HSE. Saya menaungi di divisi HSE atau K3. Tim saya di sini ada 10 orang, terdiri HSE Officer 1, Koordinator 1, lainnya di Flexnet ataupun K3 lapangan. Baik Bapak, di sini kami dari Politeknik Sriwijaya ingin menanyakan mengenai analisis dampak lingkungan yang terjadi di proyek ini. Baik, dari pertanyaan yang pertama, apa saja potensi dampak lingkungan yang telah diidentifikasi dalam AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan di proyek ini? Pertama saya akan menjawab tentang analisis tentang AMDAL, tentang lingkungan ya. Lingkungan di sini terkait dengan polusi udara. Polusi udara kita sudah mengidentifikasi, jadi dari polusi kita sudah bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dengan perangkat desa. Yang pertama sudah kita identifikasi terkait masalah polusi udara. Yang kedua masalah keretakan rumah itu sudah kita kondisikan. Jadi di akhir proyek kita langsung kita perbaiki dengan dinas-dinas terkait. Baik Bapak, selain polusi udara, apakah ada yang lain? Mungkin ada satu kebisingan ya. Kebisingan ini dalam artian saat kita bekerja dalam malam hari. Jadi kita saat ada pekerjaan malam tidak boleh atau tidak diizinkan dengan pekerjaan yang menimbulkan kebisingan. Contohnya dalam pemancangan ataupun pengeboran. Jadi yang boleh diizinkan itu saat pengecoran masih boleh. Terus yang kedua dalam install bregisting ataupun install pemisian. Baik Bapak, adakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan ini? Oke, mungkin dari polusi dulu ya. Polusi kita di area proyek kita selalu membagikan masker terhadap semua manpower dari top manajemen sampai pekerja. Untuk yang polusi yang kedua, untuk kebisingan sendiri kita melakukan pengecekan kebisingan dengan alat yang sudah ditentukan. Terus yang kedua, yang selanjutnya kita menggunakan air plug itu gunanya untuk melindungi kebisingan dari radius yang lumayan bising. Air plug ini digunakan oleh para pekerja ya? Ya, air plug sendiri kita bagikan, jadi satu bulan sekali kita bagikan air plug dari top manajemen sampai ke pekerja. Ada nih pertanyaan selanjutnya, apakah ada keluhan dari masyarakat akibat keberlangsungan proyek yang konstruksi ini? Mungkin untuk keluhan masyarakat sendiri ada beberapa, mungkin salah satunya tentang masalah jalan ya. Jalan untuk yang pertama, jalan akibat proyek. Jadi setelah adanya proyek ini ataupun kerusakan jalan langsung kita exit, langsung kita perbaiki. Yang kedua mungkin baru minggu ini kita lakukan rekayasa jalan di jalan lintas. Kita sudah bekerja sama dengan pihak terkait, antaranya di kepolisian dan di sub. Alhamdulillah untuk rekayasanya sudah berjalan dengan lancar.
Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir, mungkin apa sih harapan Bapak yang diinginkan untuk proyek ini? Ya Pak, mungkin harapan saya khususnya dan umumnya untuk semua yang terlibat dalam proyek ini, kita inginkan untuk tetap zero accident sampai mulai proyek berlangsung sampai selesai. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih zero accident, dan saya mohon doa dan dukungannya supaya sampai di akhir proyek tetap zero accident. Amin. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas video mengenai analisis dampak lingkungan. Oke Mbak, terima kasih. Semoga sampai di akhir proyek hubungan kita sama baik dan tetap menjaga alma mater, dan khususnya untuk proyek kita ke depan saling menjaga nama baik. Terima kasih Bapak. Baiklah, bersama saya Muhammad Rizky Fadila. Kenalin Pak, saya ini mahasiswa magang dari Politeknik Negeri Sriwijaya yang magang di proyek ini. Jadi saya pertama-tama boleh kenalin dulu nggak Pak dengan Bapak siapa? Boleh, Pak Sugiono. Ngomong-ngomong Bapak tinggal di sini sudah berapa lama Pak? Sudah tahun 892. Boleh tahu Pak, Bapak saat ini sedang berprofesi menjadi apa? Sedang petani. Ya. Jadi setiap harinya itu bertani ya Pak? Iya, pertanian tiap hari ini. Nah, jadi Pak, kami dari mahasiswa Polsri ini memiliki beberapa pertanyaan untuk mewawancari Bapak. Jadi mohon bantuan Bapak untuk menjawabnya Pak. Jadi yang pertama ini kami ingin bertanya, menurut Bapak, pendapat Bapak mengenai proyek ini, apa dampaknya terhadap Bapak maupun lingkungan sekitar? Dampaknya banyak, berisik jelas itu. Kalau begitu berisik kalau sedang bergawe. Selain itu Pak, ada lagi ya, Pak? Ya tuh, Debu apa? atau Ya debu tuh kalau bergawe positif. Banyak lah dampaknya kalau istilahnya sedang bergawe gitu. Oke Pak. Untuk itu langsung ke pertanyaan kedua. Selain dampak yang Bapak bicarakan tadi, apakah Bapak merasakan ada manfaat dari proyek pembangunan ini, baik dari saat ini maupun untuk kedepannya Pak? Alhamdulillah ya banyak lah kalau manfaatnya untuk proyek ini kan. Jadi untuk masa depan tuh banyak kemajuannya insya Allah kalau untuk masa depannya itu. Jadi kalau boleh tahu Pak, apakah pembangunan proyek ini mengganggu perekonomian Bapak? Kalau ada proyek ini memang ya, kalau saya sebagai saya itu banyak istilahnya itu perubahan itu kan, soalnya masalah ekonomi itu. Kalau dulu waktu belum membuat terkoper kan istilah kita tuh usaha di pinggir jalan. Selama ini istilahnya tuh ada terkoper kan suruh berhenti. Jadi jauh kalau masalah ekonomi itu dulu sama sekarang. Terima kasih ya, istilahnya ada insya Allah ada masuk masa depan itu ada perubahan. Jadi waktu itu sebelum pembangunan ini Bapak berjualan di area situ ya Pak? Area terkoper itu. Oke. Nah, untuk semenjak pembangunan ini apakah ada penghambatan untuk ke area Bapak bertani atau gimana Pak? Apakah ada kendala? Kalau istilahnya ini tidak petani, jadi petani tadi tidak istilahnya itu tidak menghambat. Kalau masalah itu terkoper itu istilahnya kan kita petani beda itu ekonomi. Oke Pak, pertanyaan terakhir apakah Bapak punya pesan atau saran masukan untuk proyek pembangunan ini Pak? Kalau saran itu sebagai orang pinggiran tol kan, istilahnya
diminta tolong lah, pokoknya mana yang deket istilahnya rekoper itu, yang kena dampaknya, yang retak-retak di masjid, di masyarakat umum yang istilah kena dampaknya sama retak lah, itu tolong dipikirkan lah itu, entah apa gitu. Oh, berarti masyarakat yang dirugikan itu Iya. mendapatkan kompensasi dari proyek. Iya, itu lah pesan saya. Mungkin sekian dari itu Pak. Makasih untuk jawaban Bapak, sangat membantu dari kami untuk ilmu kami ke depannya Pak. Mungkin kami cukupkan dari wawancara kali ini. Terima kasih ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan dalam suatu proyek besar wajib dilakukan AMDAL yang pastinya dalam pertama yaitu keselamatan kerja dan yang selanjutnya yaitu menjalin komunikasi publik terhadap masyarakat.